Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pada pertemuan ke-12 sampai ke-14 mengenai pokok bahasan analisis sumber dan penggunaan kas. Baik, kita mulai. Yang akan kita bahas adalah mengenai apa saja sumber kas itu dan apa saja penggunaan kas diperuntukkan. Lalu kita akan menganalisis sumber dan penggunaan kas, dan berikutnya adalah membuat laporan sumber dan penggunaan kas. Nah, apa itu laporan sumber dan penggunaan kas? Yaitu adalah laporan yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Jadi, dalam laporan sumber dan penggunaan kas nanti akan berisi mengenai sumber-sumber dari mana kas itu berasal dan penggunaan kas ditujukan atau digunakan untuk apa saja. Fungsi laporan sumber dan penggunaan kas dari sisi perusahaan yaitu yang pertama digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada. Ya, jadi digunakan sebagai dasar ya, forecasting dalam menaksir kebutuhan kas di masa yang mendatang. Yang kedua digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang. Jadi yang pertama digunakan dalam menaksir kebutuhan sumber-sumber kas yang ada, yang kedua digunakan sebagai dasar perencanaan kas nanti digunakan untuk apa saja. Yang kedua dari sisi kreditor atau eksternal sebagai cara menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjaman hutang, ya. Karena nanti di sini akan terlihat yang namanya adalah sisi likuiditas perusahaan dari kita menganalisis kas ini. Nah, ini adalah sumber-sumber penerimaan kas. Ya, kas bisa berasal dari penjualan investasi jangka panjang, bisa berupa aktiva tetap berwujud maupun tidak berwujud. Ya, aktiva tetap berwujud bisa peralatan dan sebagainya, maupun tidak berwujud bisa berupa hak paten, amortisasi dan sebagainya. Kedua, penjualan. Ya, nah penjualan ini bisa penjualan saham, ya. Dan sebagainya. Yang ketiga, mengeluarkan surat tanda bukti hutang atau adanya penerbitan obligasi. Ya. Keempat, adanya penurunan aktiva lancas selain kas, misalnya berkurangnya persediaan, berarti persediaan berhasil dijual yang mengakibatkan kas bertambah. Dan juga misalnya penurunan dalam piutang dagang, berarti piutang dagang berhasil ditagih yang mengakibatkan kas bertambah. Lalu adanya penerimaan kas karena sewa bunga, dividen dari investasinya atau hadiah dari manapun, ya. Sementara penggunaan kas itu digunakan untuk membeli saham atau obligasi atau aktiva tetap lainnya. Juga bisa jadi penarikan kembali saham yang beredar, pelunasan atau pembayaran hutang jangka pendek maupun jangka panjang, pembelian barang dagang secara tunai, ya, pembayaran biaya operasi, bayar gaji, bayar listrik dan sebagainya, pengeluaran kas membayar dividen atau pembentuk pembagian laba lainnya yang dibayarkan secara tunai. Ya, itu penggunaan kas. Nah, laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Tapi ini biasanya lama prosesnya karena harus mengklasifikasikan dulu transaksi kasnya. Nah, ini untuk biasanya internal analisis ya, yang bisa memperoleh datanya secara lengkap dan masih murni. Sementara bagi eksternal analisis seperti kita itu dapat menyusun laporan sumber penggunaan kas dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Nah, biasanya sudah dipublish oleh perusahaan adalah dalam bentuk laporan keuangan. Nah, kita bisa menganalisis kas ini dengan melihat dari laporan keuangan dan perubahan yang terjadi, yaitu dengan memperbandingkan antara dua periode. Misalnya periode laporan keuangan tahun 2000 dengan 2001 ya. Intinya harus diperbandingkan antara dua periode atau lebih. Ada transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas. Yang pertama biasanya adanya depresiasi atau penyusutan
amortisasi, deflasi ya, sejenisnya ini ya. Yang kedua adanya pengakuan adanya kerugian piutang. Nah, ini biasanya dalam bentuk cadangan ya atau penghapusan piutang. Nah, ini tidak mengakibatkan atau tidak mempengaruhi kas. Yang ketiga adanya pengurangan nilai buku dari aktiva yang dihentikan penggunaannya ya karena telah habis masa susutnya atau masa pakainya. Yang keempat adanya pembayaran stok dividen tapi dalam bentuk saham, tidak dalam bentuk tunai ya. Jadi kalau ada pembayaran dividen dalam bentuk saham itu tidak mempengaruhi kas. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, membuat daftar pos neraca yang diperbandingkan antara dua periode. Lalu membuat daftar juga pos laporan laba rugi dari tahun yang diperbandingkan. Jadi tidak semua pos dalam neraca dipakai semua, dan begitu pula kita ambil pos dari laporan laba rugi. Lalu tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadinya ya. Lalu menganalisis perubahan-perubahannya yang terjadi pada pos neraca maupun laba rugi ya. Nah, untuk menentukan perubahan yang tidak mempengaruhi kas maupun yang tidak. Lalu membuat jurnal penyesuaian ya. Nah, seperti ini. Ada dua periode waktu yang diperbandingkan, tahun 77 dengan tahun 78. Ini adalah pos neraca. Ya, ini ada pos neraca dan ini ya kita bandingkan ya naik atau turunnya. Nah, intinya ada di sini karena kita akan menganalisis kas, maka ini yang akan menjadi patokan kita atau kuncinya ya. Kita harus menemukan angka ini ya, naik atau turunnya kas. Nah, dilihat dari laporan keuangan, kas mengalami kenaikan 374.200. Pos lainnya piutang dagang juga mengalami kenaikan. Pos piutang wesel mengalami penurunan ya, persediaan mengalami kenaikan ya. Begitu seterusnya kita analisis. Kita buat dulu ya klasifikasinya naik atau turunnya. Nah, baru setelah itu kita bisa buat laporan sumber dan penggunaan kasnya. Nah, yang pertama kita lihat laba yang ditahan atau laba bersih. Ya, di sini laba bersih mengalami kenaikan 521.900. Kita bisa gunakan membuat laporan sumber penggunaan kas ini dari laba bersih yang terjadi, ya. 521.900 kita taruh. Nah, lalu masukkan pos-pos yang mempengaruhi kas ini, ya. Misalnya dari penurunan piutang wesel. Ya, penurunan piutang wesel memang tidak langsung mempengaruhi kas, tapi dia akan mempengaruhi laba bersih. Kenapa? Karena di sini telah terjadi piutang wesel berkurang. Piutang wesel berkurang berarti telah terjadi pembayaran ke kita atau kita berhasil menagih, ya. Nah, lalu ada penurunan persekot biaya. Nah, ini masuk menambah laba bersih. Lalu ada kenaikan hutang gaji 131, lalu ada penyusutan. Nah, penyusutan memang secara tidak langsung ya. Tidak mempengaruhi kas ya, tetapi dia dalam jurnalnya waktu kita membuat jurnal depresiasi itu akan mengakibatkan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Nah, karena beban yang muncul maka ini akan mempengaruhi laba bersih ya, laba bersih. Nah, jadi dia akan menambah laba bersih. Sementara dari pos yang mempengaruhi mengurangi laba bersih itu ada kenaikan piutang dagang. Kenaikan piutang dagang berarti adanya penjualan secara kredit ya. Nah, penjualan secara kredit dalam laporan laba rugi itu akan mengurangi laba bersih ya. Nah, begitu pula dengan kenaikan persediaan. Kenaikan persediaan berarti ada stok yang menumpuk di gudang atau belum berhasil terjual. Nah, itu pun akan mengurangi laba bersih ya. Lalu ada penurunan hutang dagang. Hutang dagang berkurang, berarti kita telah membayar pada kreditor. Itu akan mengurangi laba bersih kita. Lalu juga ada penurunan hutang wesel. Ya. Juga kita berhasil membayar, berarti ada pengurangan laba bersih. Nah,